Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Rahayu, nomor NIM 22120140 dari kampus C2 Karawang. Sebelumnya saya punya usaha bisnis catering yang saya suplai ke perusahaan swasta, kurang lebih ada sekitar 150 box per hari. Nah, usaha saya ini saya aplikasikan menggunakan bisnis model Canvas. Bisnis model Canvas adalah metode untuk menjelaskan bagaimana sebuah ide bisnis dapat memberikan manfaat kepada konsumennya, perusahaan sebagai pembuat manfaat, dan konsumen sebagai penerima manfaat. Bisnis model Canvas untuk mengaplikasikannya, kita membuat rancangan dan ide bisnis kita dengan bisnis model Canvas. Dan ini adalah model Canvas, cara untuk menggambarkannya saya buat dengan 9 langkah. Yang pertama terkait target pasar, keduanya solusi, yang ketiganya komunikasi dan distribusi, yang keempatnya tipe relasi dengan konsumen, yang kelimanya metode pemasukan, yang keenamnya aset, yang ketujuhnya kegiatan utama, yang kedelapan adalah supplier dan partner, dan yang terakhir adalah metode pengeluaran. Yang menjadi pemikiran saya adalah terkait pemahaman, kerangka berpikir, bahasa, dan fokus. Oke, kita masuk di langkah pertama terkait target pasar. Target pasar saya tunjukkan kepada karyawan perusahaan swasta. Selanjutnya, yang kedua terkait solusi, saya buat dengan harga terjangkau, rasa makanannya enak, menu makanannya menarik. Masuk di langkah ketiga terkait komunikasi dan distribusi, membuat kerjasama dengan perusahaan atau pabrik. Selanjutnya, berharapnya saya akan arahkan terkait usaha catering saya ke online shop atau dengan GoFood. Selanjutnya, terkait langkah yang keempat, tipe relasi dengan konsumen. Cara berhubungan dengan konsumen, saya menggunakan live chat, call center, aplikasi, dan media sosial. Oke, masuk di langkah kelima terkait metode pemasukan. Pendapatan berasal dari hasil penjualan catering yang terjual. Masuk di langkah keenam adalah aset. Saya untuk membeli alat kerjanya, dan yang keduanya adalah pegawai. Masuk di langkah ketujuh adalah terkait kegiatan utama. Jadi adalah yang pertama list menu catering, produksi, dan pemasaran. Yang kedelapan terkait supplier dan partner, saya itu mau bekerja sama dengan warung sembako, jasa antar. Dan yang terakhir adalah metode pengeluaran. Jadi saya menggaji karyawan, menggaji pemasaran atau operasional. Yang terakhir adalah terkait produksinya. Selanjutnya adalah financial forecast atau perkiraan keuangan. Revenue pendapatan. Revenue stream merupakan pendapatan dari hasil penjualan yang dapat dicari dengan menentukan harga produk sesuai jumlah yang akan dijual. Cost pengeluaran, biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi produk tersebut, saya menggunakan dengan fixed cost atau biaya tetap yang dikeluarkan, dan variable cost adalah biaya yang dikeluarkan dipengaruhi oleh jumlah produksi, contoh harga bahan baku, biaya perlengkapan, dan promosi. Break-even point and payback period. Break-even point atau yang disebut balik modal, yaitu saat di mana pemasukan setara dengan pengeluaran waktu memulai bisnis. Dan ini adalah estimasi penghitungannya terkait fixed cost-nya. Dari yang pertama adalah sewa tempat untuk tahun pertama 12 juta, untuk gaji pegawai selama 1 bulan, dan diakumulasi untuk 1 tahun 18.480.000 rupiah. Terus yang selanjutnya terkait kurir atau antar yang mengantar. Nah, selama setahun 10.560.000 atau sekali antar, karena ini adalah tiap hari, jadi sekali antar itu kita kasih persen 20.000. Selanjutnya terkait peralatan masak. Jadi untuk membeli panci dan lain sebagainya, kita
mengeluarkan modal 6 juta rupiah. Selanjutnya untuk beli sendok dan garpu 350.000. Selanjutnya terkait untuk tempat cateringnya, saya beli box dengan harga totalnya 3 juta rupiah atau kuantitinya adalah 200 box. Total untuk yang fixed cost-nya sendiri adalah 52.550.000 rupiah. Dan ini adalah penghitungan terkait variable cost. Jadi untuk pembelian sabun cuci selama 1 tahun 1.320.000. Untuk gasnya selama 1 tahun 13.200.000 rupiah. Atau sekali masak dengan 2 tabung gas melon kecil dikalikan 1 bulan berarti itu atau 20 hari kerja karena kan kita kirim ke perusahaan. Selanjutnya terkait beras, jadi selama 1 tahun 63.360.000 atau sekali masak itu 20 kilo per hari. Selanjutnya terkait bumbu dan sayur, 79.200.000 rupiah atau sekali masak untuk 150 box per hari. Jadi untuk bumbu dan sayur estimasinya adalah 300.000 rupiah. Terus selanjutnya terkait lauk 158.400.000 rupiah. Nah, lauk ini untuk per porsi atau per satu boxnya itu kita hargain dengan 4.000 rupiah. Selanjutnya terkait air mineral atau mungkin dengan aqua gelas karena kita juga mempersiapkan selama 1 bulan dan selama 1 tahun diestimasikan ke angka 19.800.000 rupiah. Untuk biaya listrik sendiri, itu total selama 1 tahun itu adalah 6.600.000 rupiah untuk bisnis saya ini, atau tiap harinya itu ke angka 25.000 atau sampai dengan 30.000 rupiah. Selanjutnya terkait transport, jadi untuk biaya bensin, karena tiap hari karena kita kirimnya juga nggak terlalu jauh dari tempat sewa terhadap perusahaan tersebut, jadi diestimasikan sekali kirim atau PP itu menggunakan ongkos bensinnya sendiri 20.000 rupiah. Diestimasikan selama 1 tahun 3.960.000 rupiah. Total untuk yang variabel cost sendiri adalah 345.840.000 rupiah. Dan ini adalah penghitungannya pendapatan tahun pertama, harga jual satu boxnya 13.000, jumlah pesanan per harinya 150 box, pendapatan per hari 1.950.000 rupiah, pendapatan per bulan dengan 21 hari kerja 40.950.000 rupiah, pendapatan 1 tahun 491.400.000 rupiah. 491.400.000 rupiah. Selanjutnya terkait laba bersih dalam 1 tahun pertama, pendapatannya itu 491.400.000 rupiah, dikurangin biaya fixed cost-nya adalah 52.550.000 rupiah, dan dikurangi untuk variable cost 345.840.000 rupiah selama 1 tahun. Maka total laba per tahunnya adalah 93.010.000 rupiah. Atau kita estimasikan selama 1 bulan ada keuntungan kurang lebih sekitar 7.750.000 rupiah. 7.750.833 rupiah. Mungkin kurang lebihnya gambaran terkait usaha catering saya. Dari estimasinya itu ada keuntungan selama 1 bulan kurang lebih sekitar 7 sampai 8 juta rupiah. Demikian tugas dan presentasi yang saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.